Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Ketemu kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 13 Juli 2020 bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 20, disambung nanti dengan ayat 24b sampai 25, berkata demikian. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tepat dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia. Dari perikop ini, dari bagian bacaan kita ini, tema kita berbunyi, kerjasama iman. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pertama-tama kita siapkan hati, waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi dari Lukas 5 ayat 18 sampai 25 tadi dengan tema kerjasama iman. Kerjasama memang banyak kita lakukan. Gotong royong membersihkan lingkungan, mendirikan koperasi atau kerjasama usaha, atau sering dalam tindakan kejahatan juga ada kerjasama yang kita sebut dengan keroyokan. Dan juga kerjasama dalam mengungkapkan satu perasaan, satu tuntutan yang kita sebutkan dengan demo atau unjuk rasa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari bacaan kita tadi Lukas 15 ayat 18 sampai 25, kita bercermin untuk melihat satu kerjasama iman untuk menolong seorang teman yang sangat membutuhkan pertolongan, yaitu seorang yang sakit lumpuh, agar dibawa kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan. Kalau kita reka-reka bagaimana kejadiannya, maka semua itu karena iman dalam satu keyakinan dan satu pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu. Keyakinan dan pengharapan iman yang teguh inilah yang menggerakkan mereka dalam suatu kerjasama, iman dan keyakinan dan pengharapan. Kalau orang lumpuh itu tidak yakin atau ragu, tentu dia dengan sinis menolak, terlalu susah. Mungkin dia katakan demikian. Demikian juga kalau teman-teman yang menggotong itu ragu atau tidak yakin, tentu dia menolak. Karena menggotong itu cukup jauh dan menguras tenaga. Saudara-saudara, memang kerjasama
di bidang lain yang kita sebut dengan kerjasama berbisnis, kerjasama dagang, di mana para pemegang saham menginvestasikan sejumlah modal. Tetapi dalam kerjasama iman itu, yang diinvestasikan ialah waktu, tenaga, materi. Demikianlah orang lumpuh itu dengan bersusah payah digotong ke tempat, ke rumah di mana Yesus sedang menyampaikan firman. Selanjutnya, setelah sampai di tempat yang dituju, mereka tidak bisa menempatkan orang lumpuh itu di depan Yesus karena banyaknya orang yang berjubel dan dengan serius, dengan tekun mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau demikian, gagalkah mereka bertemu dengan Yesus? Gagalkah orang lumpuh itu mendapat belas kasih Yesus? Si orang lumpuh dan para penggotong itu tidak memaksakan diri, tetapi tanpa mengganggu orang banyak yang serius, yang tekun mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus, mereka mencari jalan lain. Teman-teman penggotong orang lumpuh itu dengan kerja keras membawa orang lumpuh itu naik ke atap rumah. Tentu saudara-saudara, teman yang menolong itu harus menginvestasikan lebih besar lagi tenaga, pikiran, waktu, dan materi. Kerjasama yang lebih keras, yang lebih besar. Mereka harus menghitung dari atap itu kira-kira di mana Yesus berada, untuk atap itu dibongkar supaya nanti orang lumpuh itu boleh diturunkan tepat dalam posisi di mana Yesus berada. Mereka membongkar atap rumah itu dan berhasil. Akhirnya menurunkan orang lumpuh itu dengan tali yang masih terbaring. Orang lumpuh itu masih terbaring di tempat tidurnya, persis di depan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dalam Matius 18 ayat 19. Inilah yang terjadi dengan orang lumpuh bersama dengan teman-teman yang menggotong dia. Mereka bukan hanya 2 orang, tetapi mungkin sudah 5 orang bekerja sama yang dilandasi dengan iman, pengharapan, keyakinan yang teguh bahwa Yesus akan menolong. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, suatu kerjasama iman yang menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kesembuhan, untuk kebaikan, untuk kemenangan seseorang yang lumpuh. Kalau saja salah satu dari si penggotong itu undur dari kerjasama ini, menahan investasinya, maka tidak ada mujizat kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Saudara-saudara, musuh besar dari kerjasama iman seperti ini ialah sikap egois, sikap cari pamrih. Memang kalau dalam kerjasama berbisnis, berusaha, tentu tujuannya ialah mendapat keuntungan dari modal atau tenaga yang diinvestasikan. Tetapi kerjasama iman justru sebaliknya. Tujuannya bukan cari keuntungan,
Tetapi bagaimana supaya teman kita mendapat untung? Walaupun sebaliknya tenaga atau uang yang kita telah keluarkan atau kita investasikan menjadi satu persembahan sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Dalam peristiwa itu, Yesus melihat keteguhan iman mereka dan Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah ia. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, disinilah kita lihat kerjasama iman yang berhasil. Mari saudara-saudara, beberapa pokok untuk kita renungkan. Pokok pertama, dapatkah saudara-saudari menyatakan diri sungguh beriman kepada Kristus yang akan kita nyatakan dalam perbuatan kepada sesama? Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena itu pokok renungan pertama ini, dapatkah kita menyatakan kita orang beriman kepada Kristus yang kita nyatakan dalam perbuatan kepada sesama? Pokok yang kedua, kapan saudara-saudari terlibat dalam kerjasama iman? Seperti memberi bantuan, berdoa, mendampingi teman kita yang membutuhkan, sahabat, mengunjungi teman yang membutuhkan, teman dekat untuk kebaikan atau kesejahteraan sesama. Kapan saudara-saudari terlibat dalam kerjasama iman seperti ini? Pokok yang ketiga, banyak teman yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Banyak teman-teman kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Bersediakah saudara-saudari membangun kerjasama iman seperti mendoakan mereka, berdoa untuk teman, untuk sahabat kita, membantu mereka dengan tenaga, pikiran, dan juga materi? Mari dengan 3 pokok ini kita merenungkan kerjasama iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menjadi teman sekerja baik bagi Tuhan, baik bagi sesama, untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Untuk itu, ya Tuhan, mampukan kami, supaya kami mampu berinvestasi dengan iman yang teguh, menginvestasikan tenaga, pikiran, dan materi, bersama-sama dengan teman-teman yang kami landasi dengan iman kepada Kristus, untuk menolong, mendampingi teman yang membutuhkannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.